Kebijakan penurunan suku bunga acuan BI Rate diyakini mampu menciptakan pasar obligasi yang lebih berkualitas. Lantas sejauh mana peluangnya dan bagaimana prospeknya di tengah pelemahan nilai tukar rupiah? Langsung saja kita membahasnya bersama Direktur Utama Penilai Harga Efek Indonesia, Ignatius Girendra Heru. Selamat pagi Mas Ignatius. Ya, selamat pagi. Ya, kalau di negara maju biasanya IHSG dengan obligasi ini berkorelasi negatif gitu. Ya. Tapi kalau misalnya emerging market seperti Indonesia ini seperti apa kondisinya? Ya, kalau kita lihat Indonesia ini memang karena Indonesia adalah negara emerging ya. Jadi kita lihat justru malah korelasi antara pasar obligasi dengan pasar saham itu positif. Jadi kalau kita lihat bahwa beberapa hari terakhir ini ya, kita lihat bahwa pasar saham juga mengalami peningkatan ya dari IHSG. Jadi pasar obligasi juga mengalami peningkatan ya. Jadi kalau di sini ada data ya, kalau kita lihat tingkat return dari IHSG ya, kalau kita lihat year to date dari Januari sampai dengan 6 Maret kemarin ya, rekor tertinggi itu IHSG mengalami kenaikan sebesar positif 272 poin atau return sebesar 5,19% ya, positif. Nah, kita lihat di pasar obligasi ternyata juga mengalami hal yang sama ya. Jadi kalau kita melihat kebetulan di BPA kita ada yang namanya Indonesia Bond Index, jadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja pasar obligasi. Year to date untuk obligasi pun juga mengalami return yang positif. Ya. Returnnya juga positif. Ya, sebesar bahkan di sini hampir bahkan lebih tinggi ya kalau di sini untuk komposit yaitu positif 5,71%. Jadi tadi kita lihat bahwa memang ada korelasi positif untuk pasar Indonesia, untuk pasar obligasi dan sahamnya. Sambil menunggu, mungkin diperkirakan banyak analis ini sampai bulan Agustus ke depan, ini kan masih belum ada kepastian tentang kenaikan suku bunga dari The Fed. Yeah. Maka investor pasti akan mencari beberapa safe haven, terutama obligasi ya, karena tingkat return yang positif tadi dan cukup tinggi. Nah, sekarang kalau melihat dari 4 jenis obligasi yang ada, mungkin surat utang negara, kemudian obligasi korporasi, OR maupun juga ORI, dan juga SBSN. Seperti apa Anda melihat peluang dari masing-masing ini? Oke. Kalau kita lihat dari obligasi, mungkin untuk di Indonesia kita bedakan dua ya. Jadi ada surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah dan kemudian surat utang korporasi ya yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Nah, pasar obligasi kita memang didominasi oleh surat utang negara ya. Karena tentunya kita lihat dari nilai nominal yang jauh ya, jadi hampir 1.000 triliun lebih dibanding dengan nilai nominal obligasi korporasi yang ada di pasar domestik kita yang sekitar 200-an miliar triliun rupiah. Ya, nah kalau kita bicara return, memang return obligasi korporasi memang masih lebih tinggi ya. Tetapi kembali kita lihat bahwa karena dominasi pasar obligasi oleh Sun, memang pasar Sun ini masih diminati ya. Ya, masih menarik ya. Masih menarik karena memang dari sisi return sendiri masih cukup yang tinggi. Sun jangka panjang, menengah atau bagaimana nih? Ya. Jadi saat ini kalau kita lihat trennya, kebetulan dengan adanya penurunan BI rate, memang saat ini rata-rata dari seluruh yield Sun, baik itu yang tenor pendek maupun yang tenor panjang ini mengalami penurunan. Ya. Dan memang Sun dengan tenor jangka pendek ini memiliki sensitivitas yang lebih besar. Artinya bahwa penurunan BI rate yang kemarin 25 basis point itu rata-rata memangkas ya yield dari Sun tenor pendek yaitu 5 tahun itu sekitar 40 basis point ya, dibanding dengan tenor jangka panjang 20 tahun itu sekitar 35 basis point. Masih ada kemungkinan koreksi Sun ini? Ya, kita tentunya harus melihat bahwa koreksi Sun ini sangat sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga. Ya, dan nilai tukar rupiah juga ya. Nilai tukar rupiah. Mungkin dalam hal ini yang perlu kita cermati adalah BI rate ya yang pertama. Karena BI rate ini adalah merupakan satu level suku bunga jangka pendek yang memang diinginkan oleh Bank Indonesia dalam rangka untuk mencapai target inflasi. Dan BI rate ini memang menjadi suku bunga acuan untuk tingkat suku bunga instrumen-instrumen lain ya, baik jangka pendek maupun jangka pendek ya. Jadi kita bicara misalnya tingkat suku bunga PUAP ya, pasar uang antar bank, kemudian deposito, kemudian kredit. Termasuk dalam hal ini tentunya adalah surat utang negara maupun surat utang korporasi. Seperti itu. Ketika diterbitkan, biasanya kan tidak sampai mungkin seminggu sudah habis nih seri-seri dari obligasi pemerintah. Gitu. Apa yang perlu dicermati dalam hal membeli ini? Kadang-kadang kita harus harus lincah begitu ya, karena bersaing dengan pemodal-pemodal besar gitu.
Ya, tentunya yang perlu kita lihat adalah kondisi ke depan ya. Artinya kalau kita bicara yang namanya tingkat suku bunga, tentunya tidak lepas tadi ada faktor variabel seperti BI rate yang juga sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi atau variabel ekonomi seperti tingkat inflasi. Nah, kita tahu bahwa 2 bulan terakhir ini kita mengalami deflasi. Ya. Trennya memang sepertinya ada penurunan tingkat inflasi, sehingga saya rasa itu juga menjadi salah satu faktor kenapa Bank Indonesia kemudian memangkas suku bunga. Nah, kedepannya memang kita lihat bahwa BI sendiri, kalau saya membaca dari publikasi yang disampaikan oleh BI, bahwa target inflasi di tahun 2015 adalah 4% plus minus 1% atau 3-5%. Artinya apa? Kita melihat bahwa ke depan masih akan ada kemungkinan penurunan BI rate yang kemudian akan diikuti oleh penurunan yield dari surat utang negara maupun obligasi obligasi korporasi. Nah, saya rasa ini yang perlu dicermati oleh pelaku pasar ya. Tetapi bahwa penurunan ini saya rasa adalah merupakan satu hal yang positif tentunya ya. Terutama kalau kita lihat dari sisi penerbit, bahwa penurunan tingkat suku bunga yield obligasi ini berarti cost of fund yang lebih rendah ya, artinya lebih murah, dan diharapkan tentunya akan memicu penerbitan obligasi ya. Kalau surat utang negara sepertinya kita sudah ditargetkan di dalam APBN, tetapi kalau korporasi saya rasa mudah-mudahan ini bisa memicu penerbitan obligasi korporasi yang lebih banyak lagi. Baik, Mas Ignatius, setelah jeda berikut nampaknya pemirsa di rumah harus menyiapkan catatan karena kita akan bahas tentang emiten-emiten ya, dan seri-seri yang mungkin harus ditahan untuk tahun ini. Setelah jeda berikut. Dalam berinvestasi obligasi, tentu saja risiko kredit harus menjadi satu pertimbangan tersendiri, begitu ya, Mas Ignatius. Nah, kita bicarakan sekarang tentang beberapa rating dalam mungkin pemeringkatan dalam beberapa obligasi. Ini kalau Anda rekomendasinya yang perlu ditahan nih untuk tahun-tahun ini. Oke. Jadi kalau secara umum ya, kita tahu bahwa kalau di obligasi ada sebenarnya 2 kategori rating lah. Jadi investment grade ya dan non-investment. Investment grade secara definisi adalah obligasi dengan rating triple B minus ke atas. Jadi mulai dari triple B minus ke atas sampai yang paling tinggi adalah yang triple A ya, jadi AA. Nah, kita lihat bahwa pasar obligasi kita sebenarnya sangat solid ya, karena sebagian besar dari obligasi, khususnya kalau kita bicara obligasi korporasi, itu adalah obligasi yang memiliki rating investment grade paling tidak di atas A ya, jadi A minus ke atas ya. Nah, ini saya rasa juga merupakan satu instrumen yang perlu diperhitungkan, karena dari sisi risiko semakin baik suatu rating obligasi itu menandakan bahwa risiko default atau gagal bayar itu yang semakin kecil. Nah, kalau kita bicara pasar obligasi domestik khususnya untuk korporasi, memang kita lihat saat ini banyak didominasi masih sektor industri keuangan. Ya. Sektor industri ya, jadi perbankan dan multi finance ya, karena memang nature-nya banyak perusahaan-perusahaan yang di sektor perbankan dan multi finance yang saat ini banyak menerbitkan obligasi korporasi. Nah, kedepannya tentunya kita akan melihat ya perusahaan-perusahaan di sektor infrastruktur tentunya ya, karena kita lihat bahwa diharapkan di tahun 2015 ini ya sektor infrastruktur kemudian properti itu bisa mengalami peningkatan, sehingga kita akan coba mencermati barangkali di tahun ini perusahaan-perusahaan di dalam sektor tersebut akan mulai banyak menerbitkan obligasinya. Baik, jadi pertama perbankan, multi finance, kemudian yang kedua infrastruktur properti. Itu yang bagus ya, Mas ya. Baik, kita sekarang mencoba membicarakan mengenai sukuk misalnya. Itu kan adalah satu instrumen obligasi yang instrumen investasi berupa obligasi ini yang juga tidak kalah menarik. Bagaimana kalau Anda melihat di tahun-tahun ini? Saya rasa sukuk ini memang satu instrumen yang masih punya peluang untuk bisa tumbuh dan berkembang ya. Cuma memang sayangnya bahwa pasar sukuk ini masih kecil, karena kalau kita bandingkan ya penerbitan sukuk baru dibandingkan dengan obligasi yang konvensional, baik itu surat berharga syariah negara dibandingkan dengan SUN gitu ya, SBN, maupun juga obligasi korporasi dengan sukuk korporasi, memang mayoritas masih didominasi oleh obligasi korporasi yang konvensional ya maupun yang SUN konvensional. Jadi ini saya rasa juga sebenarnya peluang ya bagi kita untuk bisa semakin mengembangkan ya pasar sukuk kita, apalagi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia secara populasi mayoritas adalah sebenarnya negara dengan mayoritas penduduk muslim gitu ya. Jadi harusnya
pasar suku kita bisa berkembang lebih pesat lagi. Tetapi lebih banyak minat di suku kita lah ya. Seperti saat ini. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Ignatius atas informasinya, sudah berbagi bersama kami. Pemirsa, setelah ini kami akan menghadirkan informasi mengenai Volkswagen yang meluncurkan produk terbaru yang bernama Volkswagen Passat di acara Genoa Motor Show 2015.